Assalamualaikum, aku Kiki, dan di video ini aku akan menceritakan pengalaman aku untuk pertama kalinya nyobain berpindah dari pembalut sekali pakai ke pembalut kain yang reusable. Idealnya, setiap perempuan itu mengalami menstruasi tiap bulannya. Nah, pas lagi mens ini datang, ada beberapa opsi yang biasanya digunakan untuk mendampingi prosesnya. Yang paling umum dipakai adalah pembalut sekali pakai, yang mereknya banyak banget kita lihat di iklan-iklan TV, kemudian banyak juga kita lihat di supermarket, di minimarket, dan di pertokoan secara umum. Nah, ada juga tampon yang sekali pakai, bentuknya kayak silinder gitu, dia sistemnya lebih kayak menyumbat, di mana lubang keluarnya darah menstruasi. Terus ada juga yang reusable-nya itu menstrual pad bahan kain, itu yang mau aku review saat ini. Dan ada juga menstrual cup. Nah, kalau menstrual cup ini dia bentuknya seperti cup ya, seperti namanya. Dia ini bahannya silikon, kemudian dia akan menampung darahnya di cup tersebut, kemudian nanti cupnya dikeluarin, dibuang, lalu dibersihkan dan di-insert lagi ke lubang di mana darah menstruasi itu keluar. Jadi untuk yang sekali pakai, itu ada pembalut sekali pakai, dan ada tampon. Kemudian untuk yang reusable-nya itu ada pembalut kain dan ada menstrual cup. Kenapa sih mencoba berpindah dari pembalut sekali pakai ke pembalut kain? Kan pembalut sekali pakai itu udah gampang gitu ya dipakainya dan gampang juga dicari di mana-mana. Alasan yang paling utama adalah alasan lingkungan. Jadi karena sempat lihat berita, ternyata pembalut sekali pakai ini belum ada teknologi untuk daur ulangnya. Dan dia tuh menyumbang sampai ratusan ribu ton sampah per tahun, dan akan terurainya itu dalam sekitar kayak 300 sampai 500 tahun. Padahal mens tuh cuman kayak berapa hari doang, tapi efeknya sampai ratusan tahun. Kan sayang banget. Terus juga suka menyebabkan iritasi kalau di aku pribadi si pembalut sekali pakai ini. Dan karena aku belum berani pakai menstrual cup, jadi opsi satunya lagi yang ada adalah pembalut kain. Terus untuk merek-merek dari pembalut kain sendiri sebenarnya udah banyak. Ada Baby Oz, terus ada Clue BB, ini nggak tahu ya aku nyebutnya bener atau enggak, ini pemahaman sendiri. Terus ada Low Hard, terus juga ada Green Nappy, ada banyak banget yang lainnya juga, bisa dicari-cari aja di internet. Tapi yang aku pilih itu akhirnya merek Baby Oz. Kenapa aku milih Baby Oz? Karena Baby Oz ini satu, dia brand lokal, yeay. Terus udah gitu dia di marketplace juga best seller di mana-mana. Jadi kalau disortir dari yang terlaris, si pembalut kain ini paling atasnya tuh adalah Baby Oz dan Clue BB kalau nggak salah. Tapi aku pilih Baby Oz karena dia ada kayak insertnya gitu untuk lapisan tambahan. Nanti akan aku coba perlihatkan. Bisa dibeli di mana sih si pembalut kain ini? Nah, pembalut kain ini sebenarnya udah gampang banget dicari. Kayak tadi aku kan nyari di marketplace tuh, terus nyortir dari yang terlaris, itu keluar beberapa merek. Jadi bisa dibeli di salah satu marketplace aja, atau di Instagram juga mungkin banyak yang jual, tapi aku di marketplace supaya terpercaya. Nah, aku pilihnya itu di Tokopedia. Nama online shopnya itu kalau nggak salah Umayo Clothy Shop. Nanti aku cantumkan juga. Nah, kayak gini bentuknya. Tara. Ini ada yang night dan ada yang day. Sebenarnya bukan night or day sih, tapi lebih ke heavy flow dan light flow. Nah, si duaan ini bisa juga dipakai untuk orang yang punya masalah sama saluran kencingnya. Jadi misalnya kayak suka rembes atau kayak gimana, jadi bisa pakai ini juga untuk pengganti panty liner sekali pakai juga. Nah, ini tuh harganya nggak mahal sih menurut aku karena dia bisa dipakai berulang-ulang kali. Si yang night ini dia harganya di 36.000 dan yang ini tuh di 34.900. Selisihnya dikit banget kan. Nah, sebenarnya ini tuh 36.000 dan 34.900 karena aku pengen pilih motifnya sendiri. Aku pilih yang ini tuh motif bunga-bunga dan yang ini motif teddy bear. Kalau misalkan mau beli yang paketan terus dipilihin motifnya sama mereka, itu lebih murah harganya. Nah, selain beli duaan ini, aku juga beli beberapa aksesorisnya. Aku beli ada yang namanya wet bag. Jadi ini kayak tas anti air gitu. Dia ada 2 bukaan, ada di atas ini sama ada di depan. Ini harganya kalau nggak salah 18.000. Jadi gunanya kalau misalkan kita lagi di luar rumah, terus kita lagi mens dan pakai ini, kan nggak bisa langsung dicuci kalau kita mau ganti. Nah, yang belum dicucinya bisa taruh sini. Jadi nanti pas nyampe rumah tinggal dicuci. Terus satu lagi aku beli, ini sebenarnya adalah perlak. Kalau misalkan pada tahu perlak buat bayi yang suka ngompol, aku beli ini karena takutnya pas lagi nanti pakai menstrual pad yang kain pas malam tuh bocor kemana-mana dan porak-poranda. Jadi aku bersiap-siap pakai ini. Tapi ternyata
wah nanti aku bahas pas lagi di review pemakaian. Ini lucu banget motifnya, dan dia nggak kresek-kresek gitu. Kalau perlak zaman dulu kan kresek-kresek banget ya, kayak bunyi gitu berisik. Kalau ini tuh bunyinya halus kayak gitu, dan bahannya ini lembut banget. Jadi akhirnya kenang-kenangan aja karena nggak kepake. Butuh berapa banyak sih sebenarnya? Aku kemarin belinya tuh 5. Aku beli 3 yang night, yang heavy flow, terus aku beli 2 yang light flow, yang day-nya. Karena menstruasi aku ini cenderung selalu heavy flow di hari-hari awal, kemudian udah gitu hilang aja. Jadi ya udah aku beli yang ini aja supaya nggak rugi gitu kan, selisihnya juga kecil, selisih harganya kecil. Mungkin kalau misalkan 5 itu kayak mepet banget rasanya, karena begitu selesai harus dicuci, langsung dijemur, langsung dicuci, langsung dijemur. Kalau misalkan nggak punya banyak waktu untuk mencucinya, mendingan nyetok berapa ya, kayak 10 kali ya, disesuaikan aja sama flow mensnya, apakah light, apakah heavy gitu. Karena lumayan sih pas lagi nyuci kan harus nunggu kering dulu sebelum bisa pakai lagi, jadi lebih baik di spare lebih banyak. Tapi karena kemarin aku nyobain, jadi aku baru beli 5 dulu, dan so far karena stay at home jadi masih cukup karena bisa langsung nyuci dan bisa langsung jemur setiap harinya. Dan di setiap pants pad itu dapet kayak instruction care-nya, jadi ini mereka kan kayak ngelipet gitu. Oh ini dari tadi belum aku buka ya, ini jadi bentuknya gini loh, tara, jeng 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 jeng. Nah, bentuknya sebenarnya kayak pembalut biasa sih, cuman bahannya kain. Nah, belakangnya ini dia tuh bahannya kayak waterproof gitu. Terus bagian dalamnya ini kayak bagian kayak handuk sih, kayak handuk tipis gitu. Terus di bagian sininya kayak lebih tebel. Ini kan kayak ada jahitan bentuk pembalut gitu, kelihatan gak sih? Ini tuh lebih tebel, dan di bagian dalamnya itu kayak ada bahan handuk dan yang bikin lebih tebal tadi gitu. Ini bahannya lembut banget parah sih. Dan ini tuh yang tadi aku bilang, aku beli Baby Oz karena dia ada insert tambahannya kayak gini dan bisa dimasukin ke lubang di sini. Nah, lubang ini tuh nanti bagian depan pembalut. Jadi tinggal dimasukin aja kayak gitu. Terus disesuaikan aja mau ditaruh di sisi sini atau agak belakang atau agak depan, tinggal dipas-pasin sendiri karena itu ngelos sampai bawah gitu. Terus nanti dia bisa menyerap lebih baik jadinya. Aku selalu pakai si extra insertnya ini. Dan ini yang D-nya, perbandingannya kira-kira segini nih. Yang ini tuh 35 cm, yang ini 27 cm. Segitu perbandingannya. Oh ya, untuk cara perawatan dan juga instruction care-nya aku akan cantumkan, karena disitu udah lengkap banget cara pencucian, terus kalau sampai terjadi ada stripping dan lain sebagainya itu harus apa, nanti tinggal di screenshot aja. Aku sekarang akan menceritakan gimana experience aku pakai mereka-mereka ini yang sekarang sudah menjadi kecintaan aku sekali, karena ternyata sangat amat nyaman dipakainya. Jadi mereka ini nyaman banget karena dia tuh kayak apa ya, kayak tebel, tapi bahannya tuh ringan gitu loh, lembut. Kan kalau misalkan balut-balut sekali pakai itu, mereka kan bahannya cenderung keras ya, karena kan mereka terbuat dari 90% itu plastik dan berbagai macam bahan-bahan lainnya. Nah itu tuh kerasa keras dan kerasa kaku. Kalau ini tuh dia bener-bener ngikutin lekukan tubuh, karena dia ya sangat amat lentur ini, dan nyaman banget dipakainya. Terus udah gitu, dia juga nggak bocor gitu loh, nggak leak sama sekali, karena ternyata dia menyerap sangat banyak. Jadi selama ini aku tuh selalu pakai pembalut yang 42 cm, apalagi kalau misalkan malam. Jadi hari-hari awal tuh selalu pakai yang segitu, udah kayak pakai Pampers kan. Dan kalau malam tuh pakai 42 cm masih bocor. Sedangkan aku pakai yang ini tuh nggak bocor sama sekali, dan bener-bener terserap semua gitu. Dan apa ya, aku ngerasanya kayak selama ini darah aku tuh super banyak, tapi begitu akhirnya pakai ini, oh ternyata enggak sebanyak itu ya, maksudnya ternyata masih bearable sama pembalut kain yang ini gitu. Jadi aku nggak perlu khawatir dan nggak bocor dan enak banget, asalkan lingerie-nya atau dalemannya itu harus bener-bener press body, harus bener-bener body fit supaya mereka ini pageh, ajek, diem, nggak kemana-mana. Karena kalau dalemannya longgar, ini juga bakal gerak-gerak, kan ini waterproof, agak licin gitu. Aku juga nyobain pas lagi day-nya itu karena sibuk dan karena lupa, ini harusnya nggak boleh sih. Aku tuh nggak ganti pembalut yang day ini sampai 10 jam. 10 jam tuh lama banget, dan pas lagi di hari pertama. Jadi lagi heavy flow, terus juga nggak ganti 10 jam, dan pakai yang, aku hari pertama day dan night aku pakai ini, dua-duanya. Nah itu tuh tetap menyerap dan kayak nggak kerasa nggak nyaman gitu loh.
mungkin akan kerasa aneh karena rasanya tuh jadi kayak pakai daleman ekstra lebih tebel aja gitu, padahal kita lagi pakai pembalut. Jadi intinya ini sangat amat nyaman, recommended, dan aku nggak iritasi pakai ini. Sekarang udah pakai berapa hari ya, berarti 3 hari dan masih oke-oke aja. I love it so much. Terus udah gitu, ini nggak tahu ya apakah ini beneran ngefek atau cuman sugesti pribadi aja, tapi kayak jadi darahnya tuh nggak terlalu bau gitu loh. Kan ada beberapa darah menstruasi yang memang ada aromanya tersendiri ya. Nah ini tuh aromanya jadi nggak menyengat, kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak misalnya bau darah aja, bau besi gitu kan biasanya. Jadi itu juga menurut aku kayak wow, bikin happy. Minusnya adalah ya harus rajin nyuci. Tapi nyucinya ini sama sekali nggak susah. Aku nyuci mereka ini pakai air dingin, terus udah gitu pakai sabunnya itu sabun batang yang Asepso warna hijau. Kayak ya udah aku scrub aja ke mereka gitu, so gitu gini dan cepet hilang kok, maksudnya nodanya cepet hilang. Kan udah dipakai berarti mungkin kayak pas tidur 8 jam atau mungkin sekitar 10 jam itu nodanya ya udah habis begitu dialirin air itu cepet banget hilangnya, asal pakai air mengalir. Aku belum pernah coba sih kalau misalkan pakai air gayung dikit-dikit gitu ya, mungkin akan lebih lama, tapi kalau pakai air mengalir di wastafel kayak gitu-gitu itu cepet banget nyucinya. Jadi tenang aja. Jadi intinya sangat amat nyaman untuk digunakan. Dan kalau misalkan masih ragu nih untuk berpindah, mendingan coba dulu aja, mungkin beli dulu 2 biji gitu ya, terus dicobain pas lagi hari-hari nggak terlalu heavy flow. Jadi nanti supaya tahu bener-bener pengalamannya gimana. Aku personally juga takut tadinya mau pakai pas lagi sebelum stay at home ini, tapi karena banyak kegiatan di luar, aku ngerasa kalau misalkan nanti bocor atau ada apa-apa, gimana lagi di luar. Makanya baru berani coba sekarang begitu di rumah. Tapi setelah ini, kayaknya aku akan pakai ini sih untuk seterusnya, dan akan stop pakai pembalut sekali pakai gitu. Semoga reviewnya ini membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung tanya-tanya ke aku, karena aku sangat senang untuk mengajak orang menggunakan ini dibandingkan pembalut sekali pakai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.